Baik, untuk mendalami berbagai kasus kematian Vida dan juga Eki yang rencananya hari ini Polda Jawa Barat akan menggelar rekonstruksi ya. Apakah ini juga bisa menjadi titik terang nantinya pengungkapan kasus tersebut? Kita akan berbincang dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Di samping saya sudah ada Irjen Purnawirawan Benny Mamoto, Ketua Harian Kompolnas RI. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Benny. Selamat pagi, Pak Benny. Kemudian juga sudah ada Bang Saur Siagian, praktisi hukum. Selamat pagi, Bang Saur. Selamat pagi. Dan pagi hari ini juga kita rencananya akan join bersama dua narasumber lainnya, yakni dari kuasa hukum Peggy dan juga kuasa hukum Saka Tatal. Tapi kita mendalami dulu, saya mau ke Kompolnas dulu Pak. Kalau melihat kan ini kemarin prarekonstruksi sudah dilakukan, kemudian rekonstruksi hari ini rencananya juga akan dilakukan begitu ya. Sebenarnya apa saja yang akan dilakukan dalam rekonstruksi yang biasanya bisa mengungkapkan khususnya kasus Vina ini? Ya, yang pertama prarekonstruksi kemarin dilakukan dalam rangka mempersiapkan semua peralatan, kemudian situasi lokasi, pengecekan titik-titik yang diperlukan itu dilakukan. Berangkat dari keterangan para saksi dan para katakanlah tersangkanya. Nah, kemudian setelah siap baru nanti dilakukan rekonstruksi. Kemungkinan akan muncul hal-hal baru ya. Mengingat ada saksi yang minta perlindungan LPSK. Kalau sudah minta perlindungan pasti ada sesuatu di mana keterangannya itu nanti berdampak pada dirinya, artinya mungkin diancam, ditekan dan sebagainya. Dan ini berkaca pada hal-hal yang terungkap. Ternyata pada saat proses penanganan dulu ada pihak yang menekan untuk mencabut keterangannya, kemudian ada saksi yang dipengaruhi untuk merubah keterangannya. Ini justru dari pengacaranya. Nah, ini kan ada hal-hal yang nanti perlu diluruskan, diungkap secara gamblang, kemudian juga secara jujur ya, artinya pengakuan dari masing-masing ini, sehingga diharapkan kebenaran yang terwujud, keadilan yang terwujud. Bagaimana itu kita bisa mengungkap kebenaran yang sebenar-benarnya begitu? Kalau ada perubahan-perubahan, ada perbedaan-perbedaan dari awal sehingga saat ini juga gitu. Ya, tentunya kalau nanti sudah terungkap bahwa benar ada upaya itu masuk di obstruction of justice. Ini kalau diproses nanti ada pertanggungjawaban hukumnya. Nah, yang menjadi pertanyaan publik kan begini, sampai dengan proses kasasi sampai inkrah, ini rangkaian panjang. Penyidikan, berkas dikirim, diteliti oleh jaksa, dinyatakan lengkap ya, P21 tahap kedua. Setelah itu susun dakwaan, persidangan, diuji di pengadilan, lawyer mendampingi. Nah, pertanyaan kami, bagaimana proses pembuktian itu seandainya dinilai ada fakta-fakta yang tidak benar? Belum lagi upaya banding, belum lagi upaya kasasi. Memang wajar kalau publik kemudian bertanya, loh ini pengadilannya gimana, prosesnya gimana? Oleh sebab itu, marilah kita tunggu rekonstruksi, bukan hari ini. Tapi nanti akan ada undangan, dalam waktu dekat ya. Kami juga diundang untuk menyaksikan sebagai bentuk transparansi bahwa pengawas eksternal juga hadir. Baik. Gitu. Oke, saya mau ke Bang Saur. Bang Saur, kalau kita mencermati di tahun 2016 silam begitu ya, di Oktober ini 7 tersangka ini menolak untuk melakukan rekonstruksi sehingga digunakan peran pengganti dan juga menyangkal lah ya mungkin dakwaan terhadap mereka. Tapi kalau untuk kali ini sebenarnya apakah mungkin rekonstruksi yang dilakukan ini bisa memeriksa kesesuaian antara keterangan masing-masing terpidana, karena melihat juga baik dari Peggy kemudian 8 terpidana lainnya ini masih menyangkal bahwa keterlibatan dalam kasus ini. Saya pikir saya menarik mengomentari Pak Benny dulu karena ini substansial. Karena Pak Benny mengutip soal putusan yang telah ingkrah karena menyangkut obstruction of justice. Kemungkinan itu adalah kepada pengacara. Pengacara dari? Ya, berarti kan pencabutan tadi yang Pak Benny bilang. Padahal sebenarnya kalau ini kasus heboh kan, polisi itu di Republik ini hanya satu, polisi Republik Indonesia. Mau penyidiknya itu tingkat polsek, mau tingkat mabes, itu atas nama polisi. Sekarang yang menjadi gempar atas putusan pengadilan yang tadi Pak Benny setelah ingkrah, masih ada 3 DPO.
Ya, di amar Ya. putusan ya. Ya. Ini pastikan bahannya ini kan dari teman-teman penyidik nih. Iya. Oke, inilah kemudian diputus dan perintah pengadilan. Ada 3 lagi yang harus dicari. 2 lagi berarti ya. Berarti 2 lagi. Ya. Bahkan kalau kita dengar, saya cermati betul. Direktur Serse Polda Metro Jaya tidak ada 3, Oke. tapi Tiga, hanya satu. 1. Jadi dibilang 8 tambah 9 itu konkret. Oh, ini berbahaya. Ya. Artinya bayangkan, saya bilang, kenapa saya bilang polisi itu 1? Artinya siapa yang obstruction of justice? Nah, ini berbahaya nih. Malah menurut saya adalah obstruction of justice menurut saya adalah teman-teman Polda Jawa Barat. Ini berbahaya. Kenapa Anda bilang perintangan Ini penyidikan? kontemokot. Ini kontemokot, bukan saja perintangan, tapi ini kontemokot karena begini. Putusan pengadilan telah ingkrah itu sama kuatnya dengan satu undang-undang. Ya. Oke. Satu putusan yang telah ingkrah itu sama. Nah, menarik kan ini kan atas ini semua bahan kan dari Tapi teman-teman Bang penyidik. Saur, ada dari statement kepolisian sendiri yang terbaru bahwa menyatakan ketika penghapusan DPO 2 orang itu karena buktinya yang belum cukup. Nah, Berarti itu dia bagaimana? sendiri sepihak memutuskan atau merubah putusan pengadilan. Itu yang saya bilang, putusan pengadilan itu bebas dan tidak ada boleh mengomentari suatu pengadilan. Itu bisa ancaman, namanya contempt of court. Nah, oleh karena itu menurut saya polisi justru nggak konsisten nih. Saya kalau tadi saya bayangkan ada 3 BO karena perintah, makanya dicari ini yang satu ini barang ini yang namanya si Peggy ini Peggy. kan atas nama perintah pengadilan tuh. Tetapi ingat, konstruksi penyidikan yang 11 ini bukan dari hakim ini, bukan dari jaksa ini, dari namanya Polisi Republik Indonesia yang ada di Cirebon. Mau polisi dimanapun, kalau kita bicara soal apa hasil mereka itu satu. Oke, tahan dulu Bang. Saya mau ke Pak Beni. Pak Beni, ada ketidakkonsistenan yang dikatakan Bang Saur dan dugaan obstruction of justice. Apakah dari Kompolnas juga menemukan hal itu, Bang? Jadi begini, yang ingin saya sampaikan, bahwa dalam penanganan kasus ini di awal banyak kelemahan, tidak optimal. Ini harus secara jujur diakui. Contoh, CCTV kenapa nggak diambil? Yeah. Sepanjang jalan orang-orang itu melintas nggak diambil, sehingga bisa mengidentifikasi plat nomor. Yeah. Akhirnya Nomornya. pemiliknya diketahui, ditemukan sperma waktu otopsi. Kenapa nggak diperiksa DNA-nya itu untuk DNA-nya, mencocokkan itu DNA siapa? Satu lagi yang kaitannya dengan disampaikan Pak Saur tadi, ketika menyusun DPO identitas pelaku berdasarkan keterangan dari saksi atau tersangka yang lain, kelemahannya tidak membuat sketsa wajah. Seandainya tidak ditemukan foto, sketsa wajah dibikin sehingga nanti publik bisa berpartisipasi. Contoh kasus bom Bali, satu itu wajahnya Amrozi, Ya. itu udah langsung dibikin sketsa, akhirnya mirip ketika ketemu Pak ketangkap. Beni, artinya yang patut dikritisi begitu ya ketika penetapan DPO itu seharusnya seperti apa sih ketika ada kesaksian-kesaksian, ketika ada penjelasan, kemudian baru dibuat sketsa dan menentukan bahwa DPO itu, atau bagaimana sebenarnya? Betul, Pak jadi Beni? kecermatan ketika menyusun DPO ini harus dipastikan bahwa orang itu ada, Oke. perannya apa, ini dikonfirmasi dengan saksi yang lain, kemudian baru dirinci, biasanya kan ciri fisik, mukanya, alisnya dan sebagainya, kemudian didalami tempat tinggalnya di mana, sampai dengan terbitnya DPO ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak, nanti silang pendapat. Misalkan soal tempat tinggal, oh di desa ini, apakah sudah dicek di desa ini ada nama itu? Oke. Karena kita tahu kan kepala desa sendiri mengklaim di sini nama itu banyak, seperti itu. Jadi kelemahan di awal ini berdampak terus sampai dengan saat ini. Oke, Bang Saur, kelemahan di awal Iya. ini bisa berdampak terus nantinya sampai dengan saat ini. Betul. Tapi kan pastinya kita semua dan mungkin Polda Jawa Barat juga menginginkan kasus ini terungkap dengan Iya. jelas begitu ya, Iya. Bang. Apakah setelah kemarin penangkapan Peggy kemudian akan dilakukan rekonstruksi dalam waktu dekat? Ini Abang melihatnya sudah step by step-nya sudah benar? Enggak, menurut Sudah. saya mestinya karena mereka teman-teman penyidik juga atas perintah pengadilan kan ada 3. Saya bayangkan tadi begini, saya tahu mungkin ini Pak Beni karena Pak Beni ini dulu pernah korban karena saking responnya Kompolnas peristiwa Sambo. Kami tidak mau lagi. Saking genuinnya Pak Beni menerima begitu aja, yaitu keterangan dari Kapolres Jakarta Selatan. Pak Beni dulu korban, saya tidak mau soal itu. Oke. Menurut saya begini, kawan-kawan ini kan atas nama lembaga kepolisian Jawa Barat. Iya.
Mesti menurut saya adalah sampai saat ini baru satu. Pak Beni baru ngomong seperti itu karena ini adalah menyediakan semua kerjaan-kerjaan teman-temannya di Polres Cirebon, sehingga orang wajar bertanya-tanya nih. Jangan salahkan loh yang bertanya-tanya siapa sekarang. Tetapi teman-teman penyidik lah itu saya bilang, karena kawan-kawan ini kemudian teman-teman polisi mengatakan ini sudah ingkrah betul. Sudah ingkrah, justru di keputusan ingkrah itu ada 3 DPO yang dicari. DPO ini bukan hakim yang mengatakan, tetapi karena teman-teman polisi. Bayangan saya kalau ada konstruksi, coba sabar, jangan terjebak komentar netizen soal kasus banyak. Tetapi kali ini misalnya masih ada satu. Tetapi teman-teman di Polda Metro Jawa Barat mengatakan tidak ada 8 dan 9. Jadi sekarang yang mana sekarang ingkrah ini? Oke. Berbahaya ini yang saya bilang, berbahaya. Bahkan kemudian ini yang saya bilang contempt of court, penghinaan pengadilan. Teman-teman polisi mengutuk putusan pengadilan bahwa kerjanya sudah benar, tetapi dia sendiri kemudian menabuhkan. Tapi itu bukan harga mati kan? Dalam arti kalau misal pihak kepolisian atau pihak-pihak lain juga menyodorkan mungkin yang bisa menjadi saksi, ternyata ditemukan ada tersangka lain, itu bisa juga kan? Nah, oleh karena itu yang kita bilang, berarti ada yang tadi Pak Beni tadi ada beberapa masalah telah disebut. Misalnya begini, ancaman kepada kawan-kawan itu kan, atau yang terpidana sekarang kan 340 hukuman mati atau ancaman hukuman mati. Tetapi ketika awal mereka ditetapkan sebagai disidik, tidak didampingi pengacara. Padahal perintah KUHP mengatakan seseorang yang telah ditetapkan tersangka ancaman 5 tahun harus imperatif itu didampingi. Nah, ini juga tambah yang tadi Pak Beni mengatakan, jangan-jangan karena teman-teman penyidik kemudian katakanlah tidak akurat, ya seperti ini sekarang. Tapi kan akhirnya paling tidak kalau dilakukan rekonstruksi ini kan juga bisa membuka fakta-fakta baru yang tadinya sempat ada missing link begitu kan? Tetapi kalau dia bilang dari 9 itu yang mana ini rekonstruksinya ini? Yang 9 kah? Atau seperti putusan yang mereka bilang yang ingkrah? Nah, kalau itu bisa kesesatannya jadi malah tambah dalam. Baik. Oke, kita juga sudah bergabung melalui via Zoom. Sudah ada Bapak Dedi Purwanto, kuasa hukum Peggy. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dedi. Dan juga sudah ada Ibu Titin Prialianti, kuasa hukum dari Saka Total. Selamat pagi Bu Titin. Selamat pagi. Saya mau ke Pak Dedi dulu. Pak Dedi, sejauh ini sudah adakah komunikasi dengan pihak kepolisian terkait rekonstruksi yang sebentar lagi akan digelar, dan juga kemarin dalam prarekonstruksi ini memang satu saksi ya, ini AF kabarnya dihadirkan. Peggy juga hadir ya kemarin Pak pada Rabu malam. Ya, selamat pagi ya buat Bang Bedi dan Pak Bang Saur ya. Jadi gini, pas waktu saat prarekonstruksi itu kita tidak diberitahu apapun, surat pun tidak ada, jadi mendadak. Jadi kita saat sedang meeting dengan tim hukum ya, ternyata ada teman-teman media memberitahukan, Bang, itu kok ada rekonstruksi gitu kan. Kita kaget ya. Kita meluncur ke sana, saya, Pak Tony, Bang Yudi, Bu Yanti, itu langsung ke TKP. Tetapi di sana saya tidak menemukan siapa yang bertanggung jawab terkait adanya prarekonstruksi itu. Salah satu anggota dari polisi itu mengatakan kepada saya, Bapak mohon maaf, ini hanya survei. Ya, dia bilang begitu. Tetapi kita tidak diizinkan untuk masuk lokasi. Ya, tidak diizinkan masuk lokasi. Sementara kita lihat teman-teman dari media. Tidak diizinkan kenapa? Alasannya kenapa? Entah, tidak tahu alasannya. Saya meminta kejelasan dari anggota. Apa masalahnya? Kenapa kita sebagai kuasa hukum tidak diizinkan untuk masuk saat di TKP terakhir di flyover itu? Kita ditahan di sana, tapi tidak bisa memberikan jawaban. Hanya maaf, saya hanya menjalankan perintah Bapak. Ya, saya kejar. Apakah ada aturannya? Seorang kuasa hukum itu tidak diperkenankan masuk ke lokasi. Saya pun tidak melihat Peggy, AF atau siapapun. Lalu di sini apa ada transparansi dari pihak polisi? Saya jelas. Ini sudah dari mulai awal saja sudah tidak ada transparansi. Dari mulai kita tidak diperkenankan untuk hadir saat pemeriksaan Peggy, ya, itu tidak diperkenankan untuk mendampingi. Tadi saya sepakat dengan Bang Saur, ya.
tersangka itu wajib didampingi apabila tuntutan hukumannya itu di atas 5 tahun, itu wajib, itu KUHP yang bicara. Tetapi ini tidak. Bahkan kemarin teman-teman pun yang datang ke Polda ke sana pun sempat ketemu, memang melihat saja ya dalam keadaan baik-baik saja, tetapi belum mendapatkan hal yang baik ya, perkembangan yang baik selanjutnya dari pihak Polda gitu loh. Jadi prarekonstruksi itu saya anggap itu bikin kita tuh kecewa dengan tim kuasa hukum, itu sangat mengecewakan kalau sekali. misalnya mengenai rekonstruksi sendiri yang akan dilakukan dalam waktu cepat, waktu dekat, sudah ada informasinya? Ini sampaikan kepada pengacara? Sama sekali ya. Jadi kita itu menunggu nih itikat baik ya. Polisi kemarin juga menyampaikan entah itu ya akan dilaksanakan rekonstruksinya kapan, tetapi kita belum mendapatkan surat dari pihak kepolisian terkait masalah pelaksanaan rekonstruksi. Sedangkan itu penting, yang kita tunggu tuh kan di situ. Lalu kalau misalkan dari polisi untuk rekonstruksi perkara ini kita tidak diberitahu, ini ada apa tanda kutip gitu kan? Ini mystery of justice gitu loh. Apa sih yang disembunyikan di balik perkara ini? Kenapa polisi ada ketakutan? Ayo kita fair-fairan saja lah, ya. Transparansi. Ini publik sedang menyorot kepolisian, institusi kepolisian kita. Jangan sampai nanti dari pihak tingkat kepolisian kita akan menimbulkan peradilan sesat. Wah, ini bahaya sekali kalau di negara kita itu ada sistem peradilan sesat ini. Jadi saya mintalah dari pihak kepolisian untuk transparansi. Gimana? Iya. Ya. Kalau dari Mbak Titin sendiri bagaimana Mbak ketika prarekonstruksi, apakah sudah juga ada informasi juga mengenai rekonstruksi untuk mendampingi dari Saka Tatal? Tapi nanti dijawabnya usai jeda, kami segera kembali.